Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng Wayahkia ketemu lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan TKI, TKW atau kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya udah lama ya tidak mengudara pemirsa, karena sekarang di bulan Ramadan saya banyak sekali kegiatan ya, jadi sibuk banget seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang ada waktu, cuma belum buka puasa ya, belum makan, maksudnya seperti itu. Buat semuanya gimana puasanya, lancar dan mudah-mudahan disehatkan, dikuatkan ya kita semuanya ya, terutama yang ada di luar negeri, buat para pahlawan devisa. Jadi pemirsa, saya mewakili para TKI untuk mengeluarkan pendapat ini karena negara kita, negara Indonesia adalah negara yang demokrasi. Seluruh rakyat Indonesia berhak mengeluarkan pendapatnya ya. Berarti itu pendapat itu bukan menghina ya, tapi ini pendapat ini bisa jadi baik atau enggak ya, siapapun itu sesuai hak masing-masing meresponnya seperti itu. Dan saya kali ini ingin mewakili seluruh para TKI ya, karena kita merasakan nih saat ini ya pemirsa. Jadi kalau kalian belum melihat videonya, silahkan kalian diklik. Di sini banyak sekali yang upload, silahkan kalian langsung aja ke Talk Show TV One ya, ke TV One, silahkan diklik, dicari videonya, yaitu warga resah 500 TKA Cina datang ke Indonesia, dan Bapak Bupati Konawe di situ menolak ya, tapi tenaga kerja Cina itu sudah sampai ke Indonesia. Nah, bukan sekali saya mau ikut campur ya, bukan, tetapi kami ingin mengeluarkan unek-unek kami bahwa kami dilarang untuk pulang ya, pulang kampung atau mudik ya, begitu ya, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Jadi untuk seluruh rakyat Indonesia dilarang mudik ya, begitu ya, mudik apa pulang kampung, begitu ya pemirsa. Nah, terkecuali ini ada aturan khusus buat para TKI ya, yang mau cuti, yang mau pulang ke Indonesia, begitu ya. Ini ada aturan khususnya karena di Indonesia sekarang lagi dalam suasana yang benar-benar tidak memungkinkan ya, ada wabah seperti ini. Jadi kami pun dapat dampaknya ya, begitu besar sekali kepada kami para TKI ya pemirsa. Nah, jadi dalam upaya mencegah penyebaran wabah ini, pemerintah Republik Indonesia telah mengumumkan rencana pemberlakuan larangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Sehubungan dengan hal itu, ini dari KJRI Hong Kong ya pemirsa. KJRI Hong Kong menghimbau agar para WNI dan pekerja migran Indonesia di Hong Kong menangguhkan cuti dan mudik ke Indonesia. Bagi WNI atau PMI yang terpaksa harus kembali ke Indonesia karena habis kontrak, ini garis miring ya, garis bawahi ya, karena habis kontrak kerja atau karena sebab lainnya, dimohon agar memperhatikan hal-hal berikut. Nah, jadi pemirsa, 1. Menyampaikan informasi jadwal kepulangan kepada KJRI masing-masing ya. Misalkan ini di Hong Kong, di Taiwan ya ke KJRI Taiwan, kalau di Saudi Arabia ya ke KJRI Saudi Arabia, kayak gitu ya. Kalau di Malaysia ya ke KBRI Malaysia, jadi ke konsulat negara masing-masing, begitu ya, melalui WA hotline, email atau Facebook, dan kepada agen masing-masing atau agensi masing-masing. Kedua, mengisi kartu kewaspadaan kesehatan dengan lengkap dan benar pada saat tiba di bandara di Jakarta. Selanjutnya diserahkan kepada petugas kesehatan yang bertugas. Ketiga, meminta bantuan petugas BP2MI apabila memerlukan bantuan setibanya di Jakarta. Kontak hotline BP2MI nomor 0800
1000 dari dalam negeri bebas pulsa, dan nomor 622129244800 dari luar negeri. Email halotki abnp2tki.go.id. Nah, selanjutnya melapor kepada pemerintah daerah, kelurahan, ketua RT RW, dan melakukan dirumahkan ya selama 14 hari ya di rumah pemirsa setiba di daerah masing-masing. Nah, jadi bagi yang belum mengerti bahwa kami para TKI di luar negeri juga sama dampaknya dengan yang ada di Indonesia. Misalkan dari Jakarta dilarang untuk mudik begitu ya, atau pulang kampung lah begitu, mudik dilarang ya untuk saat ini karena untuk memutus rantai wabah ini ya begitu. Sama kami pun yang ada di luar negeri, para TKI juga sama kena dampaknya juga. Kami pun dilarang cuti, dilarang pulang kampung untuk yang misalkan kami mau cuti, misalkan kami mau cutinya 2 minggu seperti itu ya, atau 3 minggu atau 1 bulan begitu, kami dilarang, tidak boleh, kecuali bagi para TKI, TKW atau PMI ya sama aja, yang kontrak kerjanya habis, jadi sudah finish begitu, kontrak kerjanya sudah finish dan harus pulang ke Indonesia, baru boleh gitu ya, baru boleh pulang ke Indonesia untuk saat ini. Tetapi harus melapor dulu ke konsulat masing-masing, negara masing-masing, tidak gegabah ya, tidak langsung diterbangin begitu ya, terbang ke Indonesia, tidak. Kami harus mengisi formulir dulu dengan baik, persyaratan dengan baik, semuanya harus lengkap, harus lapor ke konsulat ya, harus lapor ke agensi begitu ya, harus mengisi formulir semuanya di sini di luar negeri ya. Sampai nanti di Indonesia, di bandara di Jakarta juga kami harus melaporkan dan memberikan kertas-kertas yang sudah kami isi formulir itu untuk pendataan di Indonesia dan pengecekan kesehatan kami di Indonesia. Kami para TKI sangat taat sekali dengan aturan pemerintahan Indonesia di sini ya. Bahkan banyak sekali para TKI, jadi saya mewakili suara para TKI ya. Jadi banyak sekali para TKI, para PMI yang sudah memesan tiket untuk pulang, untuk cuti ya seperti itu, untuk cuti di bulan Ramadan ini, terutama pada saat lebaran ya, saat lebaran Ramadan begitu ya, saat Idul Fitri seperti itu. Banyak sekali TKI ingin merasakan momen lebaran bersama keluarga di kampung, intinya begitu. Dan kami pun sudah jauh-jauh hari membeli tiket, memesan tiket. Ada yang dari tahun 2019 Desember itu ada yang sudah pesan tiket, nanti pulangnya cutinya sekarang bulan Mei seperti itu. Udah lama sekali, sehingga mereka sekarang ada aturan seperti ini, pelarangan cuti ya, pulang kampung, mudik, sehingga kami pun di sini banyak sekali yang di cancel tiketnya, di cancel penerbangan kami, di cancel di lain waktu seperti itu. Jadi kami para TKI, para PMI sangat mematuhi pelaturan negara Indonesia, negara tercinta kami. Tetapi kenapa gitu, saya pengen bertanya, kenapa TKA asing Cina begitu mudah sekali sekarang dalam situasi seperti ini bisa masuk ke Indonesia untuk bekerja, sedangkan di Indonesia sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan ini yang harus kami lontarkan gitu ya kepada yang siapa ya, saya gimana sih nyebutinnya pemirsa, kepada siapa gitu kita ini harus mengeluarkan pendapat seperti ini, kepada siapa gitu. Jadi kepada para pejabat aja yang bertanggung jawab dalam hal ini seperti itu. Karena saya ini pemirsa benar-benar emang saya pemberani ya, tetapi
resikonya besar sekali. Kalau kita berani mengeluarkan pendapat ya, apalagi itu pendapatnya pedas banget, apalagi menyangkut pemerintahan begitu, waduh, kalian harus apa namanya ya, waduh, bener-bener ini tuh ada bahayanya juga. Kadang ada tekanan dari belakang seperti itu. Karena kemarin ada teman saya juga yang pemberani seperti itu. Ya nggak usah diomongin lah ya. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada saya. Mohon doanya buat semuanya. Tetapi saya di sini ingin menanyakan karena ini adalah hak kami begitu ya. Kami di sini sudah sangat taat sekali kepada peraturan pemerintah di Indonesia, sehingga kami mengcancel kepulangan kami. Dan sudah pesan tiket dari jauh-jauh hari juga kami cancel untuk apa ya, untuk peraturan ini agar bisa dijalankan dengan baik seperti itu ya. Kami taat walaupun itu yang sudah finish kontrak juga harus mematuhi aturan, harus mengisi formulir semuanya agar sampai ke Indonesia dengan tertib begitu. Jadi kami para TKI sangat menyayangkan sekali ya dengan kejadian ini. Kok kenapa ya dalam keadaan seperti ini bisa-bisanya lolos gitu ke Indonesia seperti itu. Jadi pemirsa, saya nggak bisa ngomong panjang lebar gitu aja ya. Ini adalah unek-unek kami para TKI karena jumlah kami itu banyak, besar, dan kami pun berpengaruh besar terhadap negara Indonesia, terhadap pendapatan negara Indonesia, terhadap devisa negara Indonesia. Jadi kami pun berhak mengeluarkan pendapat seperti itu. Jadi terima kasih banyak buat semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya, karena dalam hal seperti ini saya harus benar-benar hati-hati banget ya. Kami harus benar hati-hati banget dalam mengucapkan sesuatu begitu, karena media sosial itu wah sangat cepat sekali begitu ya. Jadi sekian dulu, terima kasih. Mudah-mudahan kepada para TKI buat semuanya semangat terus ya, jangan berkecil hati. Walaupun kita tidak bisa mudik tahun ini ya, lebaran tidak bisa kumpul keluarga, emang sedih-sedih banget ya. Beneran saya bisa merasakan sendiri ya, karena tahun lalu saya pun lagi bulan puasa seperti ini saya bisa berkumpul bersama keluarga, bersama orang tua kayak gitu ya. Tapi sekarang nggak bisa ya. Kita sama-sama kita lalui masalah ini. Terutama saya sangat sedih sekali dan prihatin sekali dengan para TKI yang ada di Malaysia ya, yang terdampak lockdown ya di sana. Yang saya khawatirkan itu yang ilegal ya. Kenapa saya khawatir banget nih buat yang ada di Malaysia yang ilegal, kan nggak ada identitasnya ya. Mereka banyak yang kelaparan begitu, dan aduh saya sangat sedih banget. Pulang ke Indonesia nggak boleh, di sana pekerjaan nggak ada, pendapatan nggak ada, dalam keadaan lockdown. Nah seperti itulah yang saya sedihkan begitu. Kalau ada organisasi untuk menggalang dana begitu, tolong kasih tahu ya di bawah sini untuk TKI di Malaysia seperti itu. Oke, sekian dulu, terima kasih. Mohon maaf jika kepanjangan. Semangat terus buat semuanya buruh migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.